Diwarnai momen kontroversi, Persija Jakarta harus menerima kekalahan saat menghadapi Rans Nusantara FC dengan skor akhir 1-2 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Rans bisa ciptakan gol terlebih dahulu lewat Evandro di menit 11 dari titik putih penalti, dan gol kedua Rans dicetak oleh Angelo di menit 56 lewat tendangan free kick, dan satu gol Persija Jakarta dicetak oleh Muhammad Ferrari di menit 58 assist dari Firja Andika. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Banyak yang bertanya kepada aku, "Bang, bagaimana pendapat abang momen kontroversi di saat tendangan Witan Sulaiman ke gawang Rans Nusantara FC di penghujung babak kedua, wasit menganggap bola tersebut belum masuk 100% ke gawang Rans Nusantara FC." Nah, di sini perlu aku luruskan terlebih dahulu. Pertama, sebelum ada video asisten referee, FIFA lewat proyeknya terlebih dahulu mengeluarkan goal line teknologi. Setelah FIFA mengeluarkan goal line teknologi, baru nih FIFA mengeluarkan video asisten referee. Goal line teknologi itu fungsinya apa, Bang Tom? Salah satunya untuk memudahkan bagi seorang wasit mengidentifikasi seperti kejadian di laga Persija menghadapi Rans Nusantara, apalagi jika kejadiannya cepat. Nah, kenapa bukan awalnya FIFA mengeluarkan video asisten referee? Kenapa FIFA awalnya mengeluarkan goal line teknologi? Karena kalau kita bicara tentang video asisten referee, teman-teman, di belahan dunia ini, di liganya, tidak semua kamera di satu pertandingan itu banyak. Di Piala Dunia menggunakan 42 kamera. Di Liga Inggris kurang lebih 32, 36 sampai dengan 42 kamera. Nah, kamera tersebut terintegrasi dengan video asisten referee, sehingga jika kita menggunakan video asisten referee di liga top elite Eropa, banyak angle kameranya, banyak sudut kamera yang tertangkap. Liga Italia lagi memang ada khusus angle kameranya diletakkan di tiang corner kick sebelah kiri ataupun sebelah kanan untuk mengidentifikasi tiang gawang. Itu semakin memudahkan, kan? Nah, problemnya FIFA pun mengeluarkan VAR yang versi light. Versi light ini pun sekarang digunakan oleh Liga Vietnam, salah satunya, teman-teman. Nah, ketika kita bicara Liga Vietnam, mereka itu tidak menggunakan 30 kamera, 32 kamera, 36 kamera. Mereka pun menyesuaikan dengan kemampuan tim produksi di pertandingan liga yang dijalankan. Nah, otomatis ketika tidak banyak kamera, angle-angle yang disajikan pada saat seorang wasit mereview VAR tidak akan bisa menjangkau seluruh lini pertandingan. Nah, kembali, jika kita mendapatkan situasi seperti laga Persija menghadapi Rans, angle kameranya pun tidak proper, tidak simetris, maka dengan adanya goal line teknologi, wasit pun bisa dengan mudah memutuskan apakah itu gol atau tidak. Jadi clear ya, teman-teman, itu dulu yang perlu kita pahami. Awalnya FIFA mengeluarkan goal line teknologi, baru FIFA mengeluarkan video asisten referee. Nah, lantas apakah bola tersebut sudah masuk? Nah, menurut pandangan aku, dari berbagai macam angle yang aku saksikan, teman-teman, itu harusnya sudah masuk gol bagi Persija Jakarta. Namun, lagi situasinya cepat, goal line teknologi pun tak ada. Nah, kita kan belum menggunakan video asisten referee. Nah, meskipun nanti suatu saat kita menggunakan video asisten referee, kemudian kita tidak menggunakan goal line teknologi, jika kamera kita nggak banyak di sudut-sudut tertentu, teman-teman,
maka akan sulit juga mengidentifikasi momen-momen seperti itu. Banyak teman-teman kejadian-kejadian yang lalu saat pertandingan Persib menghadapi Persebaya lewat David Da Silva, di layar televisi kita lewat angle-angle kameranya banyak momen-momen yang tidak bisa mengidentifikasi apakah itu sudah lewat 100% ataupun tidak. Karena angle yang kita punya di Liga Indonesia, kameranya kadang tidak simetris. Nah, untungnya di laga Persija menghadapi Rans dapat itu beberapa angle yang menyatakan bola sudah masuk 100%. Bola belum dianggap gol jika masih ada 0,0001. Dianggap gol 100% sudah melewati gawang. Kemudian kedua, tentu dengan kekalahan ini semakin membuat Persija tertekan, khususnya manajemen Persija Jakarta. Oke, kita masuk ke area teknis. Persija Jakarta bersama Coach Thomas Doll gunakan pola 1-3-4-3 atau 1-3-4-2-1. Nah, ketika defending, pola yang dimainkan Persija ini berubah menjadi 4-4-2. Ferrari sebagai fullback kanan, Kudela, Rido, Firja. Skema seperti ini, Raihan turun, meninggalkan dua pemain di depan. Ini pada fase defending yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Pola 1-4-4-2 ini merupakan pola menurut sebagian pihak teman-teman, pola yang paling seimbang ketika kita gunakan di atas lapangan, terkhususnya pada fase defending. Oke, kita kembalikan ke formasi semula. Kemudian Coach Eduardo Almeida bersama Rans gunakan pola 1-4-2-3-1. Atau bisa juga ini berubah menjadi 1-4-3-3. Nah, di laga ini Rans Nusantara FC kembali menunjukkan solidnya permainan yang ditunjukkan oleh Coach Eduardo Almeida. Khususnya Andi Irfan ini sering dia track back ke belakang, membantu Doke, pullback kanan dari Rans. Nah, jadi seolah-olah Rans pakai pola 5 pemain di belakang. Tujuan Andi Irfan track back ke bawah ini untuk mengantisipasi pergerakan Virgi Andika pada fase attacking, dia bergerak ke depan. Kita kembalikan dengan pola 3 back. Persija, Ferrari. Kemudian Rans bertahan, Tavinho, Abdul, Evandro. Nah, Abdul ini pun sesekali turun ke bawah menjadi pola 5-4-1. Sangat-sangat bertenaga, bekerja sangat keras pemain-pemain Rans, sangat kolektif teman-teman. Rico bakalan bermain melebar. Nah, untuk mensirkulasikan bola ke depan lewat lini belakang dibantu oleh Reski Fandi dan Gayos. Untuk Persija Jakarta dari sisi kreativitas itu minim banget. Kemudian ini yang terpenting teman-teman, ruh permainan Persija itu hilang. Beda kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu kala Thomas Doll bersama Persija Jakarta. Itu nikmat kita menontonnya. Nah, di laga ini ataupun beberapa pertandingan terakhir kelihatan pemain-pemain Persija pun seperti sulit menemukan kreativitasnya. Nah, dengan skema seperti ini dimainkan oleh Rans Nusantara FC teman-teman, menyulitkan pemain-pemain Persija masuk ke kotak penalti. Akhirnya crossing-crossing pun yang ditujukan ke posisi Marco Simic lewat duo menara kembar yang sudah pernah kita lakukan analisis, Angelo dan Francesco, sangat mudah mengeliminasi Simic lewat crossing ataupun early crossing. Lewat Virgi Andika yang sering dicecar dari sektor sebelah kiri pun bisa dimatikan. Andi Irfan yang track back. Raihan di laga ini nggak kelihatan. Karena apa? Doke fullback kanan lebih bermain ke dalamnya kan, untuk mengantisipasi pergerakan Raihan. Jadi, permainan superiority yang dimainkan oleh Persija 5 versus 5 diimbangi oleh Rans. Kemudian lini tengah Rans mempunyai tenaga, merusak nih distribusi bola yang coba digulirkan oleh Gayos ataupun Reski Fandi yang menerima bola dari Rizky Ridho. Dan beberapa kali Gayos sama Reski Fandi ini pun telat ya untuk bisa melink up-play-kan permainan Persija dari 3 backnya, lini tengah sampai lini depan. Nah, dengan gaya permainan seperti ini, Coach Eduardo Almeida coba memanfaatkan permainan transisi ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pemain Persija yang itu sudah sejak di Arema ataupun Semen Padang diterapkan oleh Coach Eduardo Almeida. Dan gol pertama dari Rans, kesalahan dari Cahya, melakukan blunder. Ini untuk kesekian kalinya pemain Persija Jakarta khususnya kiper melakukan hal yang tidak diinginkan dan bisa dioptimalkan oleh Evandro lewat titik putih
penalti setelah Cahya melakukan pelanggaran. Kemudian gol kedua lewat ciri khas permainan Coach Eduardo bersama klubnya dari tendangan free kick. Dan di situ Angelo bukan hanya sekali dua kali teman-teman, tendangannya gokil ya, keras dan terarah. Satu gol, satu bisa diantisipasi oleh Cahya Supriyadi. Nah, Persija Jakarta lewat permainan build up kesulitan mereka untuk bisa menciptakan gol. Akhirnya gol pertama dari quick corner yang dilakukan oleh Maci Gayos menuju Firja. Firja pun angkat bola ke posisi Ferrari yang mampu mengkonversi. Setelah Hilmansah yang sudah bergerak mencoba keluar dari gawangan teman-teman, nggak prima mengantisipasi momen tersebut. Di laga ini run solid pemainnya berbanding terbalik dengan Persija Jakarta. Cahya melakukan kesalahan, Kudela tetap memberikan kontribusi. Aku katakan Reski Pandi tetap menjadi sorotan atas apa yang ia tampilkan bersama Persija di laga ini. Semakin sulit dia ketika menghadapi destroyer pemain-pemain Rans. Kemudian Marco Simic menjadi sorotan karena pergerakan-pergerakan yang dilakukan Marco Simic tidak begitu eksplosif. Rio Matsumura, Rico Simanjuntak memang bisa teman-teman, ini semua dieliminasikan lewat solidnya pertahanan yang dimiliki oleh Rans Nusantara FC. Ketika solidnya pertahanan dari Rans, maka butuhkan pemain-pemain yang bisa mengubah situasi di atas lapangan. Di babak kedua coba beberapa pemain dimasukkan teman-teman, meningkatkan attacking. Sulit juga nih Persija untuk bisa menciptakan gol dan tidak ada pemain yang mampu melakukan tusukan-tusukan akselerasi. Dan tendangan dari luar kotak penalti pun termasuk minim dilakukan oleh Persija Jakarta yang mampu menghasilkan situasi on target. Sepanjang 90 menit Persija Jakarta hanya bisa menciptakan 5 on target, 1 gol. Efektivitas tidak dimiliki oleh Persija Jakarta. Sedangkan Rans 4 on target bisa mereka ciptakan 2 gol. Khas banget Eduardo Almeida. Dan ya, kita lihat bagaimana Thomas Doll ke depannya bersama Persija dan manajemen Persija Jakarta. Aku baca di media sosial teman-teman, termasuk juga akan nanti mengevaluasi apa yang dilakukan Thomas Doll bersama Persija Jakarta. Tentu, jika kita lihat Persija Jakarta sekarang ini mengapa menurun drastis, sudah pernah kita bahas kemarin-kemarin. Salah satunya tentang bagaimana perekrutan pemain yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Oke, semoga bermanfaat video ini teman-teman. Aku berharap Persija Jakarta bangkit lagi menghasilkan permainan-permainan yang indah. Untuk musim lalu teman-teman, dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain itu banyak sekali permainan-permainan oke dilakukan oleh Persija Jakarta. Kreativitas walaupun kalah mungkin, walaupun tidak menang di pertandingan musim lalu, ada beberapa ya magis yang ditunjukkan oleh Thomas Doll. Nah, berbanding terbalik di musim ini, magis-magis yang coba diciptakan oleh Thomas Doll pun seakan luntur, energinya sedikit berkurang. Oke, sampai sini aja dulu, bye.